dalam ruangan yang memiliki cahaya remang-remang tersebut, terdapat sepasang manusia yang sedang bercumbu mesra. Siren pasrah di bawah kungkungan lengan kekar sang kekasih. Suara desahan terdengar memburu. Kedua insan manusia itu sudah tercebur kembali ke dalam lembah kenikmatan penuh dosa, tanpa berpikir sebab akibat atas apa yang mereka perbuat. Sekitar 1 jam lamanya kegiatan pun usai menyisakan keringat dan bau percintaan yang sangat kental. Mereka sudah saling berpelukan dan tertidur lelap setelah sesi melelahkan itu. Pagi harinya Siren terbangun lebih dulu, dan merasakan lelah di seluruh badannya. Dia melihat Anthony masih tertidur lelap di sampingnya. Siren memutuskan untuk turun dari ranjang dan membersihkan diri terlebih dahulu, sebelum membangunkan Anthony untuk mengantarkannya pulang. 20 menit kemudian, Siren sudah rapi dengan menggunakan gaunnya yang semalam, karena memang tidak ada baju ganti lainnya. Dia naik ke ranjang dan mulai membangunkan Anthony. "Kak, bangun!" Siren menggoyang lengan Anthony. "EEGG," lenguh Anthony dengan merenggangkan seluruh badan. "Ih kakak, ini udah siang, aku mau pulang," ucap Siren lagi saat Anthony menyamankan diri di ranjang. Anthony mulai membuka mata, dan menyipit saat merasakan silau matahari yang mulai masuk di sela ventilasi kamar itu. Dirinya merasakan kepalanya agak pusing, efek minuman semalam. Siren turun dari ranjang dengan manyun dan menuju sofa di dekat pintu kamar. Dirinya merasa sebal karena Anthony tak kunjung bangun dari ranjang. Hari sudah mulai siang. Nenek dan kakeknya pasti sudah heboh mencari keberadaan Siren. Anthony terduduk di ranjang, dan melihat kekasihnya yang cemberut. Dirinya mengulas senyum karena merasa lucu melihat pacarnya yang manyun seperti itu. Turun dari ranjang, mengenakan boxernya kembali dan menuju ke arah Siren berada. Mengecup keningnya singkat dan melangkah ke arah kamar mandi, meninggalkan Siren yang masih terlihat sebal atas tingkah sang kekasih. Tak butuh waktu lama untuk Anthony selesai dengan kegiatan bersih-bersihnya. Dan mereka sudah turun dari lantai kamar mereka dan menuju keluar dari klub malam yang sekarang sudah sepi karena jam operasional dimulai malam hari. Menaiki mobilnya, Anthony mengantar Siren kembali ke rumahnya. Dengan sebelah tangan memegang kemudi dan sebelah tangannya lagi memegang tangan kanan Siren. Saat mobil memasuki gerbang rumah Siren, terlihat kakek dan neneknya sudah menanti di kursi depan rumah itu. Dengan wajah yang sudah terlihat sangat khawatir. "Ya ampun Siren, dari mana aja kamu itu? Semalaman gak pulang," ujar sang nenek saat melihat Siren sudah turun dari mobil. "Aku tidur tempat putri, soalnya udah kemalaman mau pulang," jawab Siren dengan melangkah ke arah pintu melewati sang nenek. "Harusnya kan telepon kalau kamu gak pulang. Jadi nenekmu gak khawatir semalaman." Kakek Siren ikut memberi nasihat dan melirik ke arah mobil Anthony yang sudah bergerak meninggalkan halaman rumah. "Kamu tidur di rumah putri kok masih diantar pulang sama pacarmu?" tanya sang nenek. "Iya, emang kenapa sih kalau diantar sama Anthony? Kan sama aja, yang penting pulang." Siren menoleh sebentar lalu meninggalkan sang nenek dan kakek yang hanya mampu melihat sang cucu dengan tatapan kecewa. Mereka tak percaya jika Siren menginap di tempat temannya, karena putri semalam sudah dihubungi Nenek Misty dan mengatakan kalau Siren tidak di sana. Namun mereka tidak mau membuat perdebatan baru lagi dengan sang cucu, karena takut dia pergi lagi dari rumah dan tak kembali. Nenek Misty dan kakek Pandu sangat menyayangi Siren. Mereka membebaskan cucunya bergaul dengan siapa saja. Tapi mereka tak ingin cucunya lepas kendali seperti ini. Selama Siren di tempat ini, merekalah penanggung jawab keadaan Siren.
pengganti orang tuanya untuk mengawasi sang cucu. Siren masuk ke dalam kamar dan menuju kamar mandi untuk berganti pakaian. Karena baju yang dia pakai masih baju semalam dan sudah pasti tak nyaman digunakan di rumah. Setelah berganti pakaian, dirinya lanjut tidur kembali karena merasa badannya sangat lelah dan sakit seluruh badan. Saat Siren akan memejamkan mata, handphonenya berdering lama menandakan adanya telepon masuk. Siren meraih tasnya di meja dan mengambil handphone di dalamnya. Tertera nama sang kekasih yang menjadi penelpon. "Halo Yang, gimana? Dimarahin gak?" Suara Anthony langsung terdengar saat Siren baru mengangkat panggilan tersebut. "Gak kok, aku langsung masuk ke kamar. Kamu udah sampai kah?" "Ini baru sampai, langsung telepon kamu." "Oh iya Yang, gimana besok mau ikut aku camping kan?" Siren terdiam dan memikirkan kembali ajakan sang kekasih. "Aku bingung mau minta izin ya kak." Pasti gak diizinin kalau pergi camping sama kakak. Karena memang Siren yakin, nenek dan kakeknya tak akan setuju bila Siren pergi menginap berhari-hari dengan Anthony. Walaupun mereka pergi tidak hanya berdua saja. "Kamu jangan bilang mau camping sama aku Yang, bilang aja sama teman sekelas kamu. Nanti kalau mereka nanya ke Putri gimana kak?" "Ya kamu tinggal bilang sama Putri kalau ditelepon sama nenek suruh ngomong iya-iya aja." Siren memikirkan ucapan Anthony. Memang nenek Siren suka menanyakan perihal kegiatan sekolah kepada Putri. "Ya udah deh, tapi besok jangan kakak yang jemput, nanti mereka curiga." "Iya, biar nanti kakak suruh pacarnya Fares jemput kamu, kan pasti dia juga satu sekolah sama kamu." "Iya udah, iya. Kalau gitu kakak mau siap-siap dulu ya, ada kumpulan anak-anak mau ngomongin kegiatan buat acara besok." "Iya, jangan nakal ya." "Iya sayang, love you, emua." Siren hanya terkekeh dan mematikan sambungan telepon. Pasti Anthony di sana sudah ngomel-ngomel karena Siren tak menjawab ungkapan cinta darinya. Siren memutuskan untuk melanjutkan tidurnya walaupun dirinya merasa lapar, tapi dia malas untuk turun. Saat hari sudah menjelang sore, Siren baru terbangun dan turun ke lantai bawah. Karena merasakan perutnya yang sudah tak bisa ditahan, dia sangat kelaparan. Nenek dan kakek Siren ada di ruang TV, sedang menyaksikan acara favorit mereka dengan duduk berdampingan. Saat mereka melihat Siren menuju meja makan dan duduk di sana, mereka membiarkan Siren untuk makan. Tak ingin membuat sang cucu tak berselera makan bila mereka bergabung dan menanyakan hal-hal yang tidak disukai Siren. Saat Siren sudah menghabiskan makanannya, barulah mereka menghampiri Siren yang masih betah duduk di meja makan dengan memainkan ponsel. "Siren, nenek mau bicara." Siren melirik sang nenek yang sudah duduk di depannya. "Ya udah ngomong aja," jawabnya masih dengan memainkan ponsel. Nenek Misty menarik nafas dan membuangnya perlahan, tak ingin memperlihatkan kekecewaannya kepada Siren. "Nenek semalam nelpon Putri, katanya kamu gak ada di rumah dia semalam." Siren berhenti sejenak dengan kegiatannya dan melihat sang nenek, namun hanya sebentar dan melanjutkan kembali bermain ponselnya. "Emang nenek tuh nelpon Putri jam berapa?" "Jam 11-an nenek telepon Putri, dan dia bilang kamu gak ada." "Orang aku ke rumah Putri jam 12 kok, namanya juga pesta ulang tahun, jadi selesainya kan malam." Jawab Siren dengan nada setenang mungkin, tak ingin sang nenek curiga. "Tapi gak baik loh nak, anak gadis pulang malam. Apalagi pulangnya ke rumah temen." Sang kakek ikut berkomentar. "Apa kata orang tua Putri kalau lihat kamu ke sana jam segitu? Pasti mereka berpikir buruk tentang kamu." "Mereka biasa aja kok, lagian juga orang tua Putri udah tidur. Gak usah mempermasalahkan hal yang gak penting deh."
Suara Siren mulai meninggi. Itu penting Siren, kami hanya gak mau kamu jadi terlihat buruk di mata orang lain. Ah udahlah, gak usah urusin apapun tentang aku Nek, aku udah gede. Siren lalu beranjak dari meja makan dan melangkah ke kamarnya berada. Meninggalkan sang kakek dan nenek yang tak mampu berkata apapun lagi. Mereka ingin memberitahu kelakuan Siren kepada orang tuanya. Tapi mereka juga tak ingin Siren dimarahi oleh ayahnya yang memiliki sifat pemarah. Jadi selagi mereka masih mampu menghadapi Siren yang sekarang, mereka akan melebihkan rasa sabarnya untuk mengurus Siren.